Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sedang Bu? Yang pada hafalin itu. Segala puji milik Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bermuwajahah bertalabul ilmi. Insyaallah hak Allah dan hak hamba hak Allah kepada hambanya adalah diibadahi. La tusyrik bihi syai'an, tidak boleh menyekutukan dengan apapun. Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 93 sampai 95. Tapi ayat biasa buka surat Al-Maryam, surat Maryam 93. Surat Maryam itu surat 19 ya? Iya, berapa kan? 93. In kulla man fis samawati wa man fil ard illa ata rahmana abdan walaqad ahsakum wa addadahum addan wa kulluhum atihi yaumal qiyamah fardan. Surah Allah, tidak ada seorang pun yang di langit dan di bumi illa ati rahmanal abdan, kecuali datang kepada Ar-Rahman selaku abdan, selaku hamba. Ibu-ibu yang saya hormati, dulu saya pernah membahas perbedaan Rahman dan perbedaan Rahim. Ar-Rahman itu yu'ti kuli makhlukin, nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali, termasuk rengit, termasuk binatang-binatang melata dan binatang yang tidak melata. Itu dengan Ar-Rahman Allah berikan kehidupan. Tapi sifat Ar-Rahim itu yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Maka di sini Allah mengatakan in kullaman fis sama wal ardi illa ata rahmani abdan. Siapapun, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, tidak ada kecuali ata rahman al abdan, akan datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Apa yang disebut dengan abdan itu? Abdan itu makhluk yang Allah ciptakan dan Allah peruntukkan untuk apa dia diciptakan. Apakah ghanam itu masuk abdan? Apakah kambing masuk abdan?
Ibu, kambing masuk hamba tidak? Masuk. Apakah kambing itu akan datang kepada Allah yaumil kiamah? Tidak. Da binatang mau ditanya meureun. Oh gitu. Meureun. Abdi sekedap informasi ya. Ketika rekaman ngaos di dia dilebetkeun ka YouTube seueur nu nga-WA, Pak Ustad mana cenah eueuh ibu-ibuna geuning. Nah, ku abdi aya ibu-ibu aya tuh. Nya cenah kitu mah rek ibake sing bersih ngame ka film. Sanu nga-WA mah disebutkeun. Kelah. Saya biar mudah nerangkeunana ya. Makhluk Allah itu ada dua. Ada makhluk itu di dalam bahasa Arab disebut hayawanun. Hayawanun itu dalam bahasa kita hewan atau binatang. Hayawan itu ada dua, ada hayawanun bil aqli dan ada hayawanun ghairul aqli. Ada hewan yang berakal dan ada hewan yang tidak berakal. Yang setiap hewan itu, yang setiap makhluk itu Allah ciptakan dengan peruntukannya. Lalat hidup di tempat kotor, memakan sesuatu yang kotor, mengeluarkan nu kotor ai laleur mah. Pertanyaan pertama, apakah lalat tahu dia hidup seperti itu? Berbeda dengan seekor lebah. Seekor lebah memakan sesuatu yang kotor, hidup dari tempat yang bersih, memakan sesuatu yang bersih, bahkan mengeluarkan pun sesuatu yang bersih. Dari yang dikeluarkan dari belakang dan dari depan itu lebah itu semuanya bersih. Liurnya jadi propolis. Bujurna bujur. Punten ah. Keluar dari dubur apa? Jadi madu. Nah, pertanyaannya yang kedua, lebah mengetahui tidak dia hidup seperti itu? Tuh. Ibu kalau lihat 2 ekor kerbau munding gitu. Aya indung munding ngobrol ka anak munding ngobrol ka indungna. Mah cenah. Indung munding aya naon cenah jang ceuk indungna teh. Nah, saya ini ai mamah mah ai urang matara mandi tingali itu mah. Tara jungklik jung kendang maksudna salat. Nya, sare di mana wae. Akan urang mamunding. Nah, can nu boga urang tara salat, teu si eta teh tuturut munding. Nah, 2 ekor munding, 2 ekor kerbau ketika dilepas di ladang yang luas, dia tidak akan diadu, tidak akan berkelahi, dia akan jongjon menikmati rumput yang ada. Jongjon we gitu ngobrol henteu tuh.
Ya. Tapi ketika ibu punya 2 ekor ayam, ketika ayam itu diberi makanan, ayam tidak akan makan terlebih dahulu sebelum berkelahi. Saling bintih ayam mah, naon bahasa Indonesia na is the bintih teh. Saling membintih gitu. Saling sikut deh, tebagan sikut ayam. Ibu-ibu yang saya hormati, pertanyaan yang ketiga, apakah makanan yang membuat makhluk hidup berkelahi? Bisa jadi. Bisa. Apakah makanan yang membuat makhluk hidup saling menyakiti? Bisa. Atuh lamun kitu mah munding kudu diadu atuh. Geuningan henteu buktinanya. Hayam diadu aya munding mah. Tuh sakitu badag teh lamun diadu mah bisa urang. Bisa lagi. Berarti bukan faktor makanan. Terus upami orang ninggal singa, ibu terang singa. Kan singa mah hidup tuh berkeloni. Di dalam keloni itu bisa jadi ada 2-3 ekor betina. Pada musim kawin, maka si betina yang ada di dalam keloni itu akan dikawini oleh pejantan. Beberapa bulan kemudian akan melahirkan betina-betina dari anak biologis si jantan itu. Setahun kemudian ayah biologis itu boleh tidak mengawini anak betinanya? Boleh tidak? Boleh. Dah singa lain si tuh. Lamun lapar singa, ayah binatang nu lain membawa makanan itu akan diambil. Tidak menutup kemungkinan akan disakiti atau dianiaya, bahkan dibunuh gitu. Nah, pertanyaan kan sebab kali lah pertanyaan, singa lamun kitu menang teu? Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena mereka itu termasuk hayawanun ghairul akli. Tuh. Hewan-hewan yang tidak maka ku Allah diabadikeun dina Quran. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadari ma'lum. Segala sesuatu Allah ciptakan dan Allah tetapkan khazanahnya, tetapkan tabiatnya. Kunaon munding teu diadu da tabiat munding mah moal kitu. Da tabiat anu diadu mah bakal siga hayam gitu. Berarti si lalat tidak tahu dia hidup seperti itu. Lamun lalat mengetahui hidup seperti itu, kumaha ta protes mah? Protes silihan atau sekali-kali mah. Tuh, kupu-kupu. Kupu-kupu itu tugasnya mulia. Naon ngalebean. Jadi naib kupu-kupu mah naon naib ke naon? Benang sari jeung kepala putik tuh sugan minta jatah nggak jadi buah. Ibu nyuhunkeun sagegel da abdi ngawinkeun kitu teh. Khazainuhu, Allah tetapkan ketetapannya. Kenapa? Indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadari ma'lum. Wa ma nunazziluhu illa biqadari ma'lum itu Allah tetapkan ketetapannya dengan kadar masing-masing. Kenapa? Karena mereka termasuk hayawanun ghairul akli. Berarti tidak ada hayawanun ghairul akli yang akan diminta pertanggungjawaban. Ada yang berkata, ada tidak hewan yang masuk surga? Tidak ada.
Kenapa? Karena peruntukan hewan itu Jadi Ustaz, yang punya motor biar diparkir di Borodi. yang punya motor deh. Parkir di dalam aja. Sekedap. Bisa guys Ustaz mah atas gini. Oh, anu gaduh motor alihkeun cenah. Teu nu beureum tuh motor beureum, anu beureum sok ngaganggu wae duh. Kita kembali lagi ke bab motor malah. Sampai mana namanya teh? Sampai motor. Jadi tidak akan hewan. Ya, makanya kalau ada seseorang yang mengatakan anu asup surga mah onta Nabi Soleh, terus ashabul kahfi dalil tadi. Kenapa? Karena ghairul akli. Nanti ada yang disebut hayawanun bil akli, hewan yang berakal, yaitu manusia. Bagaimana kalau hayawanun bil akli berlaku seperti hayawanun ghairul akli? Boleh tuh? Tuh, ciga singa, cuclok kaditu ka dieu. Boleh tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah membedakan manusia diberikan jika makhluk hidup yang berakal seperti itu, maka ku Allah dikatakan kal an'am balhum Allah. Leuwih rendah ti an'am, leuwih atah Allah. Balhum Allah. Ya. Singa masa jahat-jahatnya singa moal aya nu ngadahar bangku. Sekejam-kejamnya singa tidak akan ada yang memakan aspal moal. Tidak akan ada yang makan batu binatang, tapi jalma aya nu nuang batu. Aya nu nuang aspal, aya nu nuang bangku. Bahkan memakan saudaranya sendiri pun Padahal Allah mengatakan wa karamna bani Adam, kami tinggikan anak Adam itu dengan akalnya. Apa yang disebut akal? Yang disebut akal itu adalah farraqa bainal haq wal batil, yang mampu memisahkan antara yang benar dan yang salah. Berarti logikanya ketika seseorang tidak bisa memisahkan mana yang benar dan mana yang salah, berarti akalnya tidak berfungsi. Maka kalakuanna bakal seperti gitu. Ai binatang aya kanyaah teu? Aya binatang. Nya. Binatang mah sok sanajan kumaha budak pasti diurus ke binatang. Urang macan jadi aya geus dipaehan. Dulu mah jahiliyah, anak itu dibunuh ketika sudah hidup. Sudah keluar, barulah di ayeuna can jadi acan geus di Masya Allah. Nah ibu-ibu yang saya hormati, ini yang disebut dengan man fis samawati wal ard. Apa-apa atau siapa-siapa yang ada di langit dan di bumi. Kalau man berarti ada sesuatu yang berakal atau yang bernyawa. Surah Allah, illa ata rahmanal abdan, akan datang kepada Allah, akan datang kepada Ar-Rahman sebagai abdan, sebagai hamba. Yang disebut abdan itu pengabdi.
Maaf ya, bukan berarti pegawai itu hamba, bukan. Ima logika hungkul begitu. Saya punya pekerja, jam sabaraha wae ditelepon ngurunyung. Rek hujan, rek panas ge sumping. Teu paduli anjeunna teu ngareuna awak sumping. Pertanyaan pertarosana dununganna nyaah moal. Kenapa? Karena tadi gitu. Dia mencurahkan waktunya, mencurahkan pemikirannya, mencurahkan tenaganya untuk Tuhan. Tadi sebut abdan teh gitu. Maka karena ku dinu syariat Islam ada waktu-waktu yang tidak setiap hambaku akan menggunakan waktu itu. Cara Allah teh, di mana hambaku yang mereka tidur dia bangun meminta ampun kepadaku. Di mana hambaku disimut hamba-hamba yang lain mah manehna ngorejat ngadon ceurik pertarosan dibikanya teh. Tuh. Di mana batur suudon saya teh melempeng we. Itu disebut abdan itu. Makanya nanti oleh Rasulullah SAW diajarkan di dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kehidupan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti kata Allah di sini, illa ati rahmana abdan, akan datang kepada Ar-Rahman sebagai abdan. Di sini Allah belum berbicara Ar-Rahimnya, baru berbicara pemberian. Si A maksiat, rizkina dicokot mual, dicukupan rizkina mah. Sugan dicokot, kesehatannya dikurangan mual. Nah, unda Rahman eta mah dibikeun yu'tiku limakhluqin, seluruhnya diberikan. Tapi nanti yang Allah tahan itu adalah berkah di dalam hidupnya. Baru rohim eta mah. Ai berkah teh naon saeutik cukup? Lobanya esa itu berkah teh. Atuh kanu dal PS2 itu. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahna kebaikan, atau ziyadatu anit ta'ah, bertambahnya ketaatan. Yusuf 40 dipaparin satahun deui patiji 42. Beuki dipaparin nambih Yuswa beuki sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Berarti hidupna berkah. Bukan beki sepuh, beki aing mah cenah kadang jadi gitu. Kenapa? Karena itu. Kenapa? Ar-Rahman Allah berikan. Semuanya kenikmatan akan Allah berikan. Tapi Ar-Rahim ini, sahur Nabi, hanya diberikan kepada seorang mu'min. Kalau ibu sakit lalu dijenguk oleh ibu-ibu pengawasan jeung ustadna, didoakeun Allahumma rabban nasi mudhiba ba'si sampai akhir. Pertanyaannya, rasa sakit itu hilang atau ada? Tetap nyeri, bakal leungit dicabak leungit ya. Sekali deui Islam itu logis. Ketika didoakan keur nyeri waos, ical teu? Henteu nyeri anggar. Keur nyanyautan seueur anu sumping, aduh hayang buru-buru. Lalu apa yang membedakan? Ternyata Allah bukan menghilangkan rasa sakit itu. Allah berikan ketenangan dalam hati.
kepasrahan yang Allah berikan, kesabaran yang Allah berikan, itu benten angku. Nah, ibu asal kawitna salah jantan soleh ayeuna mah. Ai caroge pika sebulan keneh teh. Ya, barangkali kumaha. Tapi Allah berikan tatma'inna qulubul. Allah memberikan ketenangan dalam hati kita. Bisa jadi ketika ibu berubah menjadi soleh, musibah itu akan datang, bisa jadi itu. Kadohong orang mah tuh jadi gitu. Nyaho kieu mah tuh. Soleh salah. Kenapa? Karena tadi hal itu bisa timbul pada diri kita karena kita punya mindset sesuatu yang kita inginkan mesti terjadi itu. Padahal bisa jadi Allah memberikan sesuatu sesuatu yang bisa jadi kita benci hal itu. Kenapa? Karena liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah akan menguji. Orang ngulang deh nya. Kenapa saya ulang lagi? Dah mesti barho. Kenapa Allah menguji kita? Apa yang Allah uji pada diri kita? Yang Allah uji pada diri kita adalah sesuatu yang terlemah yang ada pada diri kita. Kayak ini kuat mata kudu diuji ya tuh. Maka Allah mengetahui unsur apa yang paling lemah pada diri kita. Maka itulah ujian kita. Makanya jangan pernah kita menantang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ujilah abdi entah. Abdi nuju sehat yuk. Kenapa Allah tahu saatnya kapan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah ingin mengecek siapa yang khasyya rahmatan bil ghaib. Siapa yang takut kepada Ar-Rahman walaupun dalam keadaan walaupun tidak terlihat. Walaupun tidak terasa secara hawa nafsu. Nah, dari sanalah seringkali kita keluar sifat manusia. Sifat basyariah itu keluar. Ya sering kita berbicara Gusti padahal abdi salat. Ya sok ngaji gitu ai si eta cenah. Amal soleh itu. Padahal amal soleh itu bukan untuk dunia. Maka disinilah posisi sebagai abdan, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laqad ahsahum wa addadahum addan. Kata Allah, sungguh Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan perhitungan yang sangat teliti. Pertarosana memperhitungkan dari perhitungan yang mana? Setiap nikmat yang Allah berikan, Allah hitung itu. Setiap hembusan napas yang kita pakai Allah hitung. Setiap gerentes HTG begitu. Jatah kita umur kita berapa? Kita tidak tahu. Allah menetapkan jatah umur kita, maka itulah perhitungan yang mesti kita tuntaskan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamari tos didugikeun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah menulis nasib manusia itu 1400 tahun sebelum penciptaan. Ibu ieu engke bakal nikah jeung si anu gaduh putra si ieu, engke hirup bakal di dieu, tahun sakieu bakal di dieu. Tahun sekian, jam sekian akan bertemu dengan si A. Jadi ibu dengan saya bertemu ini tidak ada
Tidak ada kebenaran itu. Kalau rasanya tak ayat. Kenapa? Karena kita telah memilih jalan, maka dengan jalan itulah dipertemukan. Tapi kalau ibu tidak memilih jalan ini, mungkin tidak akan dipertemukan. Nang ariung kita bakal ketinggalin gitu. Bukto saya namanya. Cuk sahamanya rekaman bakal kapangi. Akhirnya magana di media gampang ngarekam teh babari. Tak komong ke kehidupan orang dari lahir sampai kita mati, Allah gambarkan. Bahkan Rasul menceritakan ketika ada adegan, ketika ada amalan yang tidak patut orang mengetahui, maka orang itu menjerit. Inni astahi, aku malu. Malu di sana bukan hanya kulit muka merah, tapi kulit muka copot. Ngebuka jerit, yubaddilu bijidil akhir, digantikan dengan kulit baru, ngajerit dulu. Makanya tadi maghfirah Allah itu adalah yukaffiru ankum sayyiatikum. Allah bakal kafaro, nutupan kesalahan eta. Bukan ngehapus dosa, tidak ada dihapus dosa. Tapi Allah bakal yukaffiru ankum sayyiatikum. Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Yaitu Allah lebih maha. Makanya tadi ketika seseorang bertobat dari hal-hal yang buruk, kalau betul-betul dia tobat, maka hal buruk ini akan hilang dengan sendirinya. Ada di memori orang, tapi akan hilang dengan sendiri. Ya tadi kurang bakal sumping ke Allah, datang kepada Allah dengan ahsahum wa addahum addan, dengan perhitungan yang sangat teliti. Bisa jadi ketika kita melakukan kebaikan, catatan nama ada gitu. Makanya Rasul sudah digambarkan ada seseorang yang minta balasan. Cek Allah digambarkan dirinya mengalakukan hayang kapuji tuh. Maka hilang semuanya. Dirinya mah pakai jilbab teh hayang katingali ngameh teu buleud, itu bisa jadi. Yang ngameh nutupan cenah ngameh teu jiga SpongeBob bisa gitu. Makanya sahabat Nabi tadi luruskan jarum kompas niat kita. Kenapa? Rasul menyimpulkan semua itu dengan kalimat innamal a'malu binniyat. Semuanya bergantung kepada niat. Saya datang dari jauh ke sini. Kalau saya niatnya hayang katingali pinter, moal aya pahala. Ada hayang katingali bakal aya di YouTube, moal aya pahala itu. Makanya tadi niat itu hanya kita dan Allah yang tahu. Kenapa? Karena tadi Allah mengatakan wa'addahum addan, dengan perhitungan yang sangat teliti. Sampai nanti di dalam Al-Qur'an, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sandaran kita melakukan aktivitas sandaran akasaha. Makanya tadi ibadah diterima itu dengan dua syarat. Satu, ikhlas. Kedua, muttabi, ittiba kepada aturan. Ada 3 hal yang ditakuti oleh orang Yahudi. Hal pertama, jika terlihat saf sholat itu rapih dan rapat. Sekarang sudah mulai direnggangkan, Yahudi keprok. Tuh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi jadi kiblat. Padahal zaman Rasul pernah, zaman sahabat pernah terjadi pandemi, tidak ada merubah saf sholat. Sekarang menjadi kaifiat loh Bu. Ada satu rombongan, satu mobil besar,
Nah hariji di dalam duduk barang begitu. Yang namanya di mobil nama ayah jaga jarak atuh. Ketika turun sholat jaga jarak kan aneh. Jadi kaifiat baru ini. Jadi ada khasya, ada rasa takut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita mengetahui yang menghidupkan dan mematikan itu ada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kecendakannya mau usaha, betul usaha. Tapi kadangkala usaha dihilangkan keyakinan. Ketika sholat jaga jarak, lamun ngobrol jadi bareng. Sholat nih jaga jarak nih kan aneh. Apalagi enam diinstruksikan ku para ulama dia, masya Allah kudu tanggung jawab tuh. Allah menjadi saksi kami dimanapun berkata jangan jaga jarak. Nah ini bakal jadi ayat rekaman ya teh. Tapi kan nanya datos ngadungikeun dia. Kenapa? Karena tadi laqad ahsahum wa addahum addan. Bakal datang kepada Ar-Rahman dan diteliti dengan perhitungan yang sangat teliti. Ahkamalha. Diperhitungkan sebagai apa? Diperhitungkan sebagai abdan. Kenapa? Karena hak Allah itu disembah. Karena hak Allah itu tidak disekutukan. Karena hak Allah itu ditakuti. Karena hak Allah itu adalah tempat bergantung seluruh. Ketika kita memiliki sandaran yang lain, nah ini yang disebut syirik teh. Padahal syirik teh dosa yang tidak akan makanya nanti para ulama membagi ada syirik i'tiqadiyah, syirik qauli dan lain sebagainya. Syirik bahasa itu ada. Soku ieu geura abdi ge cagur. Aya Allah di mana? Cobiku anu. Maka kul insya Allah. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, wa kulluhum atihi yaumal qiyamah fardan. Seluruhnya akan datang kepada Allah pada hari kiamat fardan, sendiri-sendiri. Suami yang cinta pada kita akan berlepas diri. Anak anu bela bakal ngajauhan urang. Jadi nyalira. Back to basic, asalnya sendiri jadi. Makanya kalau ibu masih berdua, anak-anak sudah pada misa, tinggal ibu berdua, mah culang cileng, nah bapak heula mama heula. Cenah mah mending bapak heula bohong. Tah bakatingkunya Pak Haji. Istrina ngantunkeun terus we tiap poe diceboran. Diceboran tiap poe tempikeun ka tatangga teh Pak Haji mending nya kasih ibu. Terus tiap poe kuburan diceboran. Ditaros Pak Haji nabat diceboran. Pugu aya cacarekan jeung si ibu teh. Naon bapak kenging nikah deui lamun geus lukutan. Tuh jadi hayang buru-buru lukutan ibu nyuruh. Nya Bu. Ayo ya ibu tos ayahnya. Ketika jadi kadinya itu. Yang itulah begitu. Kita akan kembali pada Allah sendiri-sendiri. Dikumpulkan kita di padang mahsyar pun sendiri. Ngahulang pun. Jadi teu aya nini-nini nu dikumpulkan di padang mahsyar teh aya. Tidak ada nenek-nenek itu, kakek-kakek malah ya. Betul, makanya seorang nenek diheureyan ku Nabi, nini-nini mah moal asup surga ceurik.
Atau cukumaha tina Rasul, salat abdi kumaha, saum abdi, zakat abdi aya lebat surga mah. Nah, dan ini mah akan masuk ke surga, cek Rasul senek cek abdi. Sampai nangis ibu itu. Cenah kumaha atuh? Cek Nabi teh, wa in haqqan, jika betul apa yang kamu ucapkan, maka ibu dibangkitkan pada hari kiamat muda kembali. Si ibu berdiri lalu yes. Cek nini. Maki-aki. Aki-aki mah sok sana tos sepuh pasti bakal boga anak gitu. Ya nggak Bu? Iya. Setua apapun laki-laki pasti punya anak asal sehat. Makanya kalau aki-aki punya anak itu tidak ajaib. Lamun ini ngalahirkeun ajaib. Ternyangka si ibu cenah jadi bahasa Sunda mah cunak, ongko incu. Nah ibu-ibu yang saya hormati, ieu mah tambah hasem Bu, da upami serius nunutan. Geus kitu gini ngarejat deui. Kulluhum atihi yaumal qiyamah fardan. Kita akan kembali pada Allah pada hari kiamat itu sendiri. Masing-masing. Kullu mri'im bima kasaba rahim. Segala siapapun akan menanggung dan menerima apa yang dia kerjakan sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa kita mengandalkan anak, tidak bisa kita mengandalkan suami dan istri. Nyalira. Ketika ibu taat kepada suami, lalu alasannya karena suami, lebar, mau jadi pahala. Ketika ibu sayang kepada anak, alasannya karena anak kandung ibu, lebar gitu. Mau jadi pahala. Tapi kalau alasannya tadi Allah merintahkan, Allah menyuruh kami, itu bakal jadi pahala. Akan didapatkan hanya apa yang dia inginkan di sini. Makanya tadi mudah-mudahan orang tiasa ngaluruskeun jarum kompas niat orang. Bilih nalika waktos natos dugi, ternyata niat orang masih kene geus tidak ada kesempatan itu mah. Lain dua malaikat ibu da ayeuna mulih teh mangga atuh. Tuh kan raos. Tapi teraos pas sumping malaikat dijengut urang naudzubillah min dzalik. Akan kasar gitu, tapi ka urang moal. Mudah-mudahan ngantong miharep malaikat ngawe heula moal. Tuh, itu akan datang dua malaikat menjemput dengan bahasa yang lemah lembut bergantung kepada amal yang kita lakukan. Makanya tidak sedikit orang didatangi itu dengan berbagai macam keadaan. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. An Mu'adz ibnul Jabal. An Mu'adz ibnul Jabal qala, Mu'adz bin Jabal mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz." Siapa Mu'adz bin Jabal itu? Mu'adz bin Jabal itu adalah salah seorang sahabat angkatan muda. Mu'adz bin Jabal meninggal dunia ketika usia 33 tahun. Terkena taun. Terkena wabah. Itu Mu'adz. Jadi Mu'adz bin Jabal mah yuswana teu dugi ka 40, 33 atau napi 34 Tapi usia sakitu sibuk ku tugas ti Rasul. Tayo wasiat ka Mu'adz, ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullahu 'alal 'abdi? Ya Mu'adz, apakah kamu tahu hak Allah terhadap hambanya?
Jadi Allah punya hak pada kita. Kenapa Allah punya hak pada diri kita? Karena Allah yang menciptakan kita. Karena Allah yang memberikan kehidupan pada kita. Karena Allah yang memberikan kenikmatan pada kita. Karena Allah yang memberikan segalanya. Walaupun kita tidak meminta, tetap Allah memberikan. Ada tidak yang minta dibangunkan ketika tidur? Dibangunkan ku Allah, digugah ke can waktosna gitu. Walaupun kita tidak meminta, tetap Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Ngarenghap, mengambil udara, kurang sanes. Oleh diri kita tidak, berkedip oleh diri kita tidak. Ngicep nih, kurang teh. Ku Allah. Cenong cuksa ku abdi, sok ibu komandokeun ngicep. Muka ngicep, muka capek. Ya tapi kan sok komandokeun kalau berkedip oleh diri kita. Muka ngicep, muka capek. Ya, berarti kita tidak punya kekuatan apapun. Bernapas saja itu Allah yang sepersekian detik gitu pompa darah kumaha, terus mengeluarkan darah tinu jantung kumaha, kan eta teh Allah Subhanahu wa taala. Urang mah terang beres. Tos terang beres mung nyembah Allah kumaha Allah. Padahal hak Allah untuk disembah itu. Hak Allah tidak disuudzoni. Jadi teu meunang suudzon ka Allah. Gusti ini kabina-bina ting daripada kieu mending hose beunghar. Seringkali manusia itu suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah memberikan sesuatu yang kita tidak mau menerima hal itu. Padahal dalam Al-Quran bisa jadi sesuatu yang Allah berikan pada diri kita itu lebih baik untuk kita. Abdi naros, ada tidak doa yang Allah tidak kabulkan selama ibu muda sampai sekarang? Ayat itu Bu. Ibu ngadoa ya dari muda sampai sekarang yang belum Allah kabulkan ting poho deui ngadoa naon. Kenapa? Karena manusia itu meminta pada Allah sesuatu hajat, sesuatu keperluan yang keperluan kita harita gitu. Lamun harita geus beres, poho teh. Teu ngadoa anu jauh gitu tah. Gusti hayang baso, jang nyelek baso poho teh. Ngadoa teh eta. Ngadoa teh. Makanya tadi tidak boleh ngadoa goreng. Sia menik pika sebeleun tah. Salah mana si eta bakal pika sebeleun ka urang, anda didoakeunana. Al-qauli ad-du'a. Makanya tidak ada sesuatu yang kita butuhkan kecuali Allah yang memenuhi hajat kita. Makanya ketika Rasul bertanya pada Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah terhadap hambanya apa? Mu'adz menjawab, qultu faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya tahu. Nah ini salah satu pola pengajaran. Salah satu pola pengajaran itu dengan cara bertanya. Nah begitu pula ketika Rasul bertanya pada Bilal, ya Bilal, amal apa yang kau kerjakan sehingga aku mendengar terompahmu di surga? Kata Bilal, saya mengerjakan 2 rakaat salat sunat syukrul wudu. Pertanyaannya, apakah Bilal mengerjakan salat sunat syukrul wudu itu sakahayang dirinya? Kemauan dirinya bukan? Bukan, diajarkan ku Rasul, dengan Rasul bertanya. Untuk apa? Liyu'allimun nas, untuk mengajarkan pada kita. Nah begitu pun ini pada Mu'adz. Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, Rasul menjawab, inna haqqallahi 'alal 'abdi an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an.
hak Allah pada hambanya adalah hanya diibadahi hanya Allah wahdah, hanya Allah satu, dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kumanya kutukan Allah Subhanahu wa taala teh yang disebut syirik itu adalah huwa anta ja'ala lillahi niddan tad'uhu wa yarjuhu wa yukhafu kama yukhafullah. Yang disebut dengan syirik itu adalah seorang hamba yang memiliki tandingan keyakinan, memiliki kekuatan selain daripada Allah, ia doahu berdoa kepada selain daripada Allah atau berharap, warju wa yarjuhu, tepat mengembalikan apa? Mengembalikan seluruh aktivitas kita. Makanya tadi ketika seseorang ingin dilihat dan dinilai oleh manusia disebut riya. Maka riya salah satu syirik yang paling kecil. Yarju, mengembalikan. Wa yukhafuhu, dan tidak ada yang ditakuti selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi antara ikhtiar dan takut itu beda ipis. Kenapa? Karena ikhtiar itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Oh, da ieu mah cenah ku jadi obat. Makan apa? Kurang darah. Makan marus, hati singa. Ya, marus itu kan dari darah beku. Ya. Ieu mah obat menang. Tidak boleh, tetap tadawu wa ibadallah. Kata Nabi, berobat wahai hamba-hamba Allah, tidak boleh berobat dengan cara dan benda yang haram. Gitu. Jadi yukhafuhu, kita yakin Allah yang memberikan dan Allah yang akan mengambil itu. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, itu hak Allah. Hak Allah itu diibadahi. Hak Allah itu tidak disekutukan. Hak Allah itu tidak diduakan. Saya bertanya, kalau ibu diduakan oleh suami, marah nggak? Komo Allah gitu. Ibu wae nyeri hati, asa di hianati. Komo Allah, ngan Allah man teu geruh hungkul. Ngan Allah man teu naonnya? Teu comel, teu langsung ditekekeun we diantepkeun karena Ghafuru. Berharap sesuatu. Makanya tadi ikhlas itu apa? Kalau ibu ingin tahu ikhlas, baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat teh bahasa ikhlas di jerona. Nah, dibere ngaran surat Al-Ikhlas itu. Tuh. Ieu ngadamel kopi. Aib kopi teh teu amis, nu salahkeun naon? Nah, atuh beuh salahkeun gula kan nyeun kopi lain nyeun gula. Lamun amis teuing salah gula deui. Bateuing gula na karunya eta gula. Lamun numpuk di nu salira disalahkeun deui pabrik gula. Tak ikhlas juga gula hade mah. Ai ceuk uyah teh ai kuring teh dibawa, ada teh uyahan. Ya. Jadi majunya seseorang, hebatnya seseorang itu ada orang di belakang mereka yang tidak terlihat. Seorang istri itu perannya hebat. Makanya kata Nabi, seorang istri itu mustajabah doa, ijabah doa kalau dia berdoa. Ibu istri bukan? Istri saha. Itu mustajabah doa loh, Bu. Jadi harus bangga jadi seorang istri, jangan jadi seorang
laki-laki. Makanya saya tidak senang pada laki-laki, Bu. Tuh. Ya Mu'adz, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allahi? Apakah engkau tahu hak seorang hamba kepada Allah? Idza fa'alu dzalika, jika mengerjakan hal itu, faqultu. Jadi Rasul mengatakan hak Allah pada hambanya dan hak hamba pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya hak pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika apa? Jika mengerjakan tadi, beribadah hanya pada Allah dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita punya hak. Apa hak kita pada Allah subhanahu wa ta'ala? Fa in haqqal ibadi 'ala Allahi idza fa'alu dzalika an tadkhulahumul masuk surga. Jadi hak kita pada Allah itu apa? Surga. Makanya ketika seseorang di dalam hatinya tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia seorang maksiat, tetap masuk surga, cek Nabi ge. Nganting iraha masuk surga. Makanya Nabi mengatakan kullu mu'minin dakhalal jannah, seluruh mukmin itu masuk surga. Illa man aba, kecuali yang aba. Rasul bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah? Apa yang disebut ya'ba itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, waman ata'ani dakhalal jannah, waman asani faqad aba. Barang siapa yang maksiat taat kepadaku masuk surga, barang siapa yang maksiat kepadaku, maka dialah yang menolak masuk surga. Pertanyaannya, bagaimana maksiat kepada Nabi? Dulu. Bagaimana maksiat kepada Nabi? Maksiat kepada Nabi itu menganggap Nabi menyampaikan ajaran tidak sempurna. Ya. Jadi menganggap Nabi menyampaikan ajaran tidak sempurna. Jadi hak kita itu ketika mengerjakan itu, kata Nabi, kita akan masuk surga. Dosa yang paling besar itu syirik. Aduh, iya teh, iya Bu. Apa namanya? Ngeprina teleres ya. Ta'isa ahlud dinar, celakalah pengabdi dunia. Dinar wa dirham, pengabdi kemewahan. Wa qatifah, dan qatifah itu ya kalau kita mah apa teh ya, gemerlap lah ya, kemewahan. Wa khamisah, kebesaran, bukan baju nalogor kebesaran itu tadi. Yang mesti kita yakin adalah in utiya radiya. Ketika Allah memberi, maka dengan ridhonya. Wa in lam yu'ti lam yarda. Ketika Allah tidak memberi, maka tidak memberi dari hal apa? Tadi syarat kita ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Ibu yakin hidup kita ini dicukupkan oleh Allah? Semua tidak ada yang sengsara, Bu. Semua akan cukup hidup. Kenapa datang migrain? Hayang leuwih ti cukup. Iya, barulah migrain gitu. Padahal Allah cukupkan semuanya. Ada tetangga saya waktu muda datang di Garut, dagang bubur, jualan bubur, Bu.
Setahun 2 tahun jualan bubur, pulang ke Garut bawa istri. Seharusnya dengan dagang bubur dipakai sendiri cukup. Seharusnya ketika dia menikah kan kudu dagang bubur yang cendolnya. Kenapa? Karena ada beban istri, tapi tetap jualan bubur, Bu, tenambahan. 2 tahun kemudian punya anak, tetap bubur, tenambahan jadi cincau. Tak gitu, Bu. Kewajiban kita ikhtiar saja. Ngan tetap kedah ada, harus ada fasilitas ketika Allah akan memberikan hal itu. Nih punah can ke dokter, dalam mendamang madamang. Itu gitu, tidak harus ada ikhtiarna gitu. Ya, kata Nabi lamun jodoh nama jodoh, tepira kaditu ka dieu ningali tangkal mangkudu teka haja teh membaik saja. Nah, seperti itu. Jadi ketika Allah memberi, tidak ada yang mampu menolak. Makanya hal ini ku Nabi diajarkan tinu doa setelah zikir salat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Itu TU maknanya, Bu. Tinggi itu, Bu. Nah, cenah Pak Ustaz tapi ngadoain teu euneur-euneur acan manah teh heuda teu tiasa ngabenan kenyarios sareng disada. Makanya apa? Doa itu ya mesti kita pahami. Eta ngajemprak ngaminkeun nu ngadoa kuat kalila 2 jam. Amin amin we. Nah, teu beres-beres si horining teh keur nonton film Arab disangkana ngadoa. Kenapa hal ini? Karena di sini kita pernah berjanji pada Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik kan Nabi sallallahu alaihi wasallam rijalin min ahlin nar yaumal qiyamah. Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kepada ahli neraka. Ara'aita law kana laka 'alal ardi min syai'in akunta mu'tadiya bihi. Bayangkan oleh kalian, lihatlah oleh kalian bagaimana jika seluruh harta kamu yang kamu miliki dunia ditukerkeun ku siksa ieu daek teu. Fayaqulu na'am kersa'tu. Fayaqulu qad aradtu minka ahwana min dzalik wa qad akhadna 'alaika fi dhahril adama la tusyriku bihi syai'an fa abaita illa an tusyrika bi. Kata Allah, apakah engkau tidak pernah berpikir ketika Allah menerangkan kepada kalian ketika engkau dalam sulbi anak Adam, sulbi wa tara. Sulbi itu adalah apa ya? Yes. Alam ruh lah. Ketika di alam ruh engkau berjanji padaku, kata Allah, engkau tidak akan menyekutukan Allah. Ini tidak bisa ditolak siapapun manusianya. Kenapa? Karena Allah abadikan di dalam Al-Quran. Makanya nanti Al-Quran itu menjadi hujah. Menjadi hujah siapapun yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Makanya Allah mengatakan, apa bihadzal hadithi antum mudhinun. Ketika Quran ini sudah didustakan, maka dengan apa lagi kalian akan percaya? Ketika Quran ini sudah disebut biang teroris, apa dengan apa lagi kalian percaya? Kenapa kita agak sukar menghafal Quran? Coba. Kenapa? Karena Allah yang mengumpulkan di dada manusia itu, Allah yang mengumpulkan. Kenapa Allah tidak titipkan pada kita?
meureun urang mati loba dosa dan lain. Ketika ada anak-anak seseorang yang Allah titipkan hafalan Quran disebut biang teroris, aduh Gusti naon. Sokrek. Nah, jadi bahasa Sunda. Mau dengan apa lagi alasan Allah menolong bangsa Indonesia kalau sudah seperti itu? Teh barudak nu karasep cenanya sebutna teh. Kasep teh naon? Tuh. Aya abdi lebet good looking teh. Good looking itu nya nu burudak karasep, balalager, salore saropan, hafalan Quran leuwih ti 10 juz, disebut biang astagfirullah. Bukan naudzubillah min dzalik ya, biarkan dia berbicara seperti itu. Tapi yang saya khawatirkan itu Allah murkanya. Makanya dengan alasan apa lagi Allah menolong bangsa kita gitu. Sementara firman Allah saja seperti itu kan. Kalaulah orang-orang terdahulu bangkit lagi, hidup lagi, bingung dengan pernyataan itu. Nya orang dulu Abu Jahal we aya pasti bingungan. Si Cilepeung jeung Abu Jahal teh kitu. Abu Jahal saja tidak berani berkata Quran seperti itu, tidak. Atuh leuwih hade ti Abu Jahal mun teuing tah duka tah. Ya. Sampai seperti itu. Ya kalau saya lihat gitu ya pernyataan-pernyataan orang-orang terdahulu tidak ada yang seperti sekarang. Nah, mudah-mudahan Allah masih memberikan kasih sayang yang pada kita. Kenapa? Selama hak Allah kita tunaikan. Ya, hak Allah apa? Disembah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikit kita memelihara dari riya. Nah, begitupun yang terakhir Allah mengambil sumpah kita. Jadi ibu saya itu disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan disumpah itu? Ketika di alam ruh. Nah teu emut tong bujeng-bujeng ketika di alam ruh. 2 minggon ka pangkerge urang mah teu emut. Komong emutan alam ruh. Ini Allah abadikan. Ketika Allah meminta pernyataan dari kita di alam ruh. Makanya ibu dengan anak ibu itu tua anak ibu di alam ruh itu. Ibu dengan anak ibu di alam ruh itu lebih tua anak ibu. Ya ibu mah sudah lahir tahun 60, anak mah baru tahun 2000 kolot sah di alam ruh. Di alam ruh ya Bu. Ada loading gitu. Sanes di dia, ibu jeung ya gitulah begitu. Lebih lama anak, kita mah sudah, anak mah baru keluar. Allah bertanya, alastu bi rabbikum. Kalimatnya alastu bi rabbikum, robba. Apa robba teh? Allah bertanya, bukankah aku yang akan mengurusmu gitu? Mengurusmu, memeliharamu, mencukupi segalanya. Maka kita di alam ruh menjawab, qalu bala syahid, kami menyaksikan. Kalau diurus berarti harus mengabdi kepada yang mengurus. Ya aya jalmi nu teu diurus ku Allah. Teu aya. Ya, itu tadi entong boro-boro etang betul ngicep saja begitu. Hal yang paling kecil itu. Nah nanti Robba inilah Robbu samawati wal ard, Tuhan alam semesta inilah yang akan meminta pertanggungjawaban pada diri kita. Jangankan kita makhluk yang sederhana dan kecil, langit dan bumi ini diatur ku Allah Subhanahu wa taala, komo urang gitu. Sampai nanti daun jatuh dari pohon manapun itu biiznillah. Atau ibu memakan buah ini, makan buah sekarang kalau saya buah apa? Anu usumaina teh. Mangga nih. Ibu memakan mangga itu dari
keluar kembang saja itu sudah dicatat, itu hak ibu, masalah. Ini kurma nih di Madinah, sudah ada catatan yang memakan itu si A orang Indonesia, orang Suaka, anu lahir tahun sakieu, bakal salah mah? Tidak. Bagaimana caranya ke sini? Allah yang tahu. Jual dah. Kenapa? Karena rezeki kita. Begitupun rezeki yang lainnya begitu. Jadi jangan takut karena kita punya Tuhan yang maha kaya. Betul. Syaratnya naon? Tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah Subhanahu wa taala? Diibadahi tanpa diberikan tandingannya. Naon? Sesuatu yang buruk atau sesuatu yang besar illa kataba lana, kecuali sudah ditetapkan untuk diri kita. Kita hanya memilih jalan dan menetapkan pilihan itu agar pilihan itu sesuai dengan aturan yang telah memberikan ketetapan itu. Si A pulang tanggal sekian, hari ini jam sekian di tempat itu. Kita tahu nggak? Tapi bagaimana kita ingin dalam keadaan pulang itu dalam keadaan husnul khotimah? Ya dipersiapkan ti ayeuna mau tiba-tiba tuh. Makanya husnul khotimah itu dipersiapkan ketika kita masa balik. Kalau saya usia 43, berarti ti usia 12 tahun dipersiapkan gitu. Kalau ingin husnul khotimah dipersiapkan ketika umur 40 tahun, itu kan riskan untuk berubahnya begitu. Ya tapi ya kurang doa ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sekali lagi, ketika Allah u'tiya memberi, maka radiya dengan keriduannya. Mudah-mudahan kita mampu menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan yang Allah tetapkan melalui Rasulnya. Mangga bila pertalasan ada 10 menit, silakan. Itu kan darah yang tadi diceritakan, darah itu haram ya. Ya. Tapi ada yang itu keponakan dari bapaknya itu gatal-gatal itu dokter kemana nggak sembuh. Terus minum yang di pasteur itu Darah urat. Ya. apa kan itu? Ini Bu, sesuatu yang diharamkan itu tidak ada manfaat. Adapun sembuh ya wallahualam, apakah sembuhnya pakai darah itu? Kenapa? Karena dam masfuha itu adalah darah yang menjadi transfusi yang haram. Ada darah yang tidak haram, naon? Ati itu kan darah, limpa itu. Itu. Ya, tapi kalau ya karena sudah 30 tahun yang lalu ya sudah saja tobat. Seperti berobat dengan masih Ya seperti Rasulullah SAW memerintahkan ia berobat dengan air kencing. Apa ada istilah kedokteran itu? Yaitu mengambil dalil Rasulullah SAW ketika ada yang menyetorkan zakat pada sakit. Lalu sahabat lapor kepada Nabi, kata Nabi berikan air seni dari unta yang dia bawa. Unta sodako itu yang dia bawa dari kampungnya untuk disetorkan zakat. Maka diambil air seninya, dikasih minum, sembuh itu. Air kening unta. Karena nanti binatang itu makannya sejenis Bu. Kalau manusia makan segala. baknya makanan tadi bangku saja manusia mah dimakan. Besi pun dimakan oleh manusia mah.
Ya, jadi oke, ada yang lain silakan Ibu. Mangga. Tadi Bapak mengatakan ada 3 hal yang ditakuti ya. Yang satu adalah saat sholat yang rapat jangan sampai renggang. Ya. Itu yang kedua, yang ketiganya belum di. Itu saya anti bayanuha fi fursatin goliatin, akan datang penjelasannya minggu depan. Mangga, ada yang lain? Ustaz, iya anu halaman pertama. Ini terjemahannya bukan yang ini ya. Mohon itu kan margi pakai PDF, mari pekte word nate word Quran word, jadi itu jadi kararotak dileraskeun jadi ngaco. Tapi aku diterjemahkan ya. Mana-mana Bu? Ya, anu asyirku huwa anta ja'alallahu ila asyirik. Hapus sebenarnya. Ya. Syirik itu Sudah Ustaz. anta ja'alallahi nidan. Huwa anta ja'alallahu. Syirik itu adalah menjadikan tandingan selain daripada Allah, tandingan dari lain selain daripada Allah, yad'uhu, yang dia memohon kepadanya, wa yarjuhu, dan dia bergantung kepadanya, tempat kembali gitu. Wa yukhafuhu, dan dia punya rasa takut kepadanya itu. Kama, seperti yakhafullah, seperti dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai keringat dingin karena anaknya nikah teu disawer, karena keyakinan tidak disawer itu bakal ada bala di kemudian hari. Itu bisa kulum tayataya yakhafullah. Biasa diulang deh. Syirik itu adalah menjadikan tandingan selain daripada Allah, yad'uhu, dan dia memohon padanya, warjuhu, dan tempat kembali kepadanya, wa yakhafuhu, dan dia punya rasa takut kepadanya, kama, seperti yakhafullah, dan dia rasa takut seperti rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya nu kita sok aya kaifiat. Ya. Kudu anu heula ti mana tadi? Lamun rek pindah kudu padaringan heula ti heula. Kadang jadi aya aturan gitu. Kudu poe ieu. Dagang ngalieu ka tukang. Oh. Tong bisi balik deui. Salah kamari pas saya jeung si eta jadi. Nah seperti itulah. Jadi tadi punya rasa takut dan lain sebagainya. Nah jika ini timbul secara manusiawi, maka hanya satu istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, agar hal itu tidak menjadi karakter dan mendikte diri kita. Oke, mangga satu lagi. Saya Bapak sampaikan tadi bahwa makhluk itu ada 2, Ustaz. Ya. Hayawanun, langsung tidak aja. Hayawanun bil aqli dan hayawanun ghairul aqli. Satu lagi. 2. Kan 2, hayawanun bil aqli hiji, hayawanun ghairul aqli, hewan yang berakal dan hewan yang tidak berakal. Hayawanun. Ya makhluk itu dalam bahasa kita disebut makhluk. Tak jadi manusia itu termasuk hayawanun. Yang kedua Ustaz, ayana naroskeun kan ayana saksi sama itu ya. Ya. Seorang anak sudah katakanlah belajar nyunah. Ya. Tapi orang tua tebih si jarakna kotak sama kotak. Kotak. Terus nyimpen isim lah istilahnya kayak Isim fa'il. isim di lembut pantau. Ya, anu aya dan sebagian kotak Ustaz. Oh iya.
Ketika disebutnya berpantau ditaruh ke dalam naon kanggo berbawa kasar. Si anak mata galau bahkan ingin mencegah orang tuanya dari berbuat syirik. Pada kumaha soalnya teh Ustaz ngamartosan sepuhna terus minimal tidak terjerumus langsung lebih. Itu mesti dengan kaulan kariman, bukan kaulan syadidan. Kaulan kariman itu dengan bahasa santun dan lemah lembut. Kenapa? Ku lemah lembut we hese sepuh mah. Komo deui ku kasarkeun we. Sekedik-sekedik lah mau tiasa langsung. Kedah bertemu nya Ustaz pami via video call mantan susahnya kedah lucu ngobrol malah gedang. Nah, mohon kedah malah gedang. Itu teknis lah, mau bertemu, mau pakai video call silakan. Teknis lah. Penting nama si putrana kedah merdih ka Allah Subhanahu wa taala kanggo Allah ngalungsurkeun hidayah. Da innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Urang mau tiasa mamparin hidayah kajabi Allah Subhanahu wa taala. Oke, mangga Ibu silakan. Bagaimana dengan seseorang yang dari apa namanya tiba-tiba perjalanan hidupnya itu dia berubah dan mempersiapkan. Apakah itu sebetulnya Allah juga sudah mempersiapkan itu jauh lebih lama? Oh gitu. Ah gini Bu. Sebaliknya. Jadi Allah itu menyediakan jalan, bukan menyediakan seseorang pinarakaeun jeung pisurgaeun. Ya, tapi Allah menyediakan jalannya itu. Maka manusia itu akan memilih jalan itu. Adapun di tengah-tengah jalan tiko sewat, ya asal balik deui we. Kenapa? Karena ya manusia, yang namanya manusia tidak akan luput dari itu. Tiko sewa, tisureulut, tigedebut, dia berdiri lagi gitu. Kenapa? Yang tidak boleh itu ketika tiko sewa kagok, geus we, itu yang tidak boleh. Ya. Dan ya, maka tugas kita lah sebagai teman, tugas kita sebagai istri, suami dan lain sebagainya menyampaikan hal itu. Cuman wihdai al-ashabihu yusyarikut tabi'ah. Persahabatan itu akan mencuri tabiat. Persahabat itu akan merubah tabiat seseorang. Gitu. Menurut bahasa Nabi mah ya tadi bergaul dengan yang soleh bakal kabawa setikna oge gitu. Awal mah era-era awae mah gitu. Piraku batuk salat urang teu nah gitu. Nah begitu Bu. Jadi apa namanya teh hal-hal yang bukan biasa ya. Itu hal yang lumrah sebagai manusia. Kenapa? Karena manusia mah ada wanu suci. Kalau ibu menganggap seorang manusia itu suci, siap untuk kecewa. Berbeda dengan Nabi, kata sahabat, ketika aku semakin dekat dengan Nabi, maka semakin tidak ada celah untuk menolak kerasulannya. Semakin dekat itu semakin hormat pada Nabi. Tapi beda lagi orang lain dengan kita, semakin dekatnya semakin banyak pertanyaan. Nah, geni, sugan teh terus. Beuki katingali we, geningan. Walah. Nah, tapi terimalah itu karena kita manusia. Yang penting mah usaha yang kita lakukan. Oke, mangga satu lagi. Kalau suul khotimah dan husnul khotimah itu berarti Pilihan manusia, bukan takdir. Takdir yang bisa kita pilih. Dan itu pun tidak akan lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Meni seul khotimah eta mah seul angen. Mangga Bu. Silakan yang lain. Mangga. Tapi apakah ada orang tua yang berkata-kata
Tadi ayat pertama tadi kumaha? Kita akan datang kepada Allah itu sendiri-sendiri, baik dia selaku orang tua ataupun seorang anak. Apakah ada anak dosaka orang tua? Ada. Apakah ada orang tua dosaka anak? Loba. Ketika orang tua membiarkan anaknya, maka itu dosa bagi orang tua. Ketika anak tidak mau menyempurnakan kekurangan orang tua, maka dosa untuk anak. Mudah-mudahan sasi payun. Manusia seorang anak dilahirkan dengan harapan kamilatun auladaihi, dengan harapan menyempurnakan kekurangan orang tua. Oh, itu nanti malam Jumat, Bu. Nanti Ibadur Rahman terakhir itu membahas Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun.